Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Di video kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya saya mengambil sebuah foto untuk pemotretan atau pengambilan foto produk. Mari kita mulai videonya. Pertama kita harus siapin beberapa hal dulu. Saya butuh 3 buah item di sini. Pertama adalah kertas. Ini kertas, kalau kita bilangnya di sini itu manila, sejenis kertas karton. Warnanya putih. Kenapa? Karena saya maunya backgroundnya memantulkan cahaya dari lighting kita. Nah, karena warna putih itu bisa memantulkan cahaya atau bisa menambah pencahayaan kita, makanya saya pilih warna putih. Dan kebetulan produknya atau yang mau kita foto adalah ini, kamera ini. Warnanya tidak sama dengan warna background. Kalau misalnya warnanya sama, itu bakalan bikin apa ya, produk itu kayak enggak stand out atau enggak keluar begitu, atau enggak bisa menampilkan yang pengen kita highlight itu atau yang pengen kita tampilkan, tonjolkan itu adalah produknya itu sendiri. Oke. Lalu sekarang lightingnya, saya tunjukin dulu lightingnya bentar. Ini kita pakai softbox. Softboxnya itu panjang 50 kali 70 kalau saya nggak salah. Terus di dalamnya kita pakai lampu LED 30 watt, lampu LED 30 watt. Kemudian untuk pengambilan fotonya kita pakai kamera mirrorless ini. Ini adalah kamera Fujifilm X-A3 yang sekarang harganya itu untuk secondnya udah cukup lumayan terjangkau. Tapi kualitas fotonya itu oke banget. Langsung aja kita mulai setupnya. Pertama saya pasangkan backgroundnya kayak gini. Sebenarnya nggak harus begini juga, yang jelas backgroundnya itu harus dari bawah, dia kita melengkung kayak gini dari bawah. Bagian bawahnya harus tertutupi backgroundnya juga, terus di belakangnya juga harus tertutupi sama backgroundnya. Kenapa? Karena produknya kan kita bakalan taruh kayak begini. Nah, kita ambil kayak begini, jadi nanti nggak ada yang perlu diedit kecuali untuk menambah sedikit kontras atau highlightnya. Yang perlu kita ingat saat foto produk itu adalah kita harus menampilkan foto yang kesamaan warna dengan warna produk itu harus ya sebisa mungkin itu hampir mirip, kalau bisa 100% warnanya sama. Karena dengan begitu nanti kalau kita jualan, orang-orang tuh nggak kecewa. Kan biasanya ada yang begini ya, kok di foto gambarnya bagus, kenapa yang datang warnanya tuh pucat kayak gitu. Jadi saya pengen menampilkan warna asli 100% itu bisa ditampilkan atau digambarkan dari foto yang bakalan kita ambil. Oke, ini lightingnya kita hadapkan, softboxnya kita arahkan ke produk yang mau kita foto, tapi nggak 100% ke produknya, jadi agak sedikit miring kayak gini. Terus biar ada pantulan sedikit dari dindingnya ini ke produk. Coba kita geser sedikit. Kamu bisa lihat di belakang kamera itu, di belakang produknya itu ada sedikit bayangan. Nah, kalau softboxnya ke sana, kalau kita geser ke sini, nah bakalan lebih cahayanya itu lebih merata. Kayaknya segini cukup. Terus sekarang kita ke settingan kameranya. Ini kita pakai mode SR Plus. Oke, terus di depan untuk autofocusnya saya pakai di C atau kostum. Kita nyalain kameranya. Di dalam ada yang penting yang mau saya tunjukin. Di sini kamu harus aktifkan garis-garis ini nih, 9 kotak ini, atau biasanya dibilang dengan rule of third. Kalau misalnya di kamera kamu belum aktif, saya coba tunjukin cara mengaktifkannya terlebih dahulu. Pertama kita pencet menu, terus kan muncul kayak gini. Kita tekan tombol ini, navigasi kiri atau kanan sama boleh. Terus di bawah ke bawah, kalau pengaturan 1, oke.
terus kita pilih di atur layar. Nah, di sini kita pilih lagi ke panduan pembingkaian, pilih yang 9 grid itu. Oke. Terus kita ke bawah lagi ke tampilan sesuai setting ini. Oke, terus yang ini yang tulisan panduan pembingkaian itu kita contreng. Kalau sudah, ya kita sudah siap menjepret. Sekarang kita pencet dulu tombol key ya. Ini settingan yang ada di kamera ini. Ini ukuran gambarnya saya pakai yang 3:2. Kenapa? Karena di 3:2 kita bisa pakai resolusi maksimal dari kameranya. Oke. Lalu sekarang kita coba jepret. Caranya tuh mudah banget. Sejajarkan kamera dengan objeknya. Nih, nggak usah dipegang kameranya juga nggak apa-apa nih. Lihat. Nah, di sini kan ada garis ya, kamu bisa lihat garisnya di situ. Ini saya lebih sukanya garis itu sedikit kena di kameranya, misalnya kayak gini. Terus taruh objeknya di tengah-tengah. Coba kita zoom sedikit. Nah, segitu ya. Garis atas itu kena segaris ini nih kameranya. Oke, terus garis yang ini kita ambil pojokan garis ini, kamera yang ini. Oke, udah kayaknya ini udah pas. Kameranya coba kita lurusin sedikit, nggak usah terlalu miring. Ya, kayak gitu. Kita jepret 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, biarkan kameranya tetap di situ. Sekarang kita ganti posisi dari objek kita nih. Misalnya gini ya. Kita mau ambil bagian lain, misalnya samping sini. Nah, karena arah cahayanya dari samping sini, dari sebelah kanan kita, jadi bagian yang mau kita expose itu harus nggak boleh membelakangi cahayanya. Misalnya kalau kita mau tunjukin bagian sini, kita nggak boleh begini nih. Nah, kalau kayak gini kan yang diambil yang kesini sama kesininya. Kalau mau ini, saya suka lebih suka kalau sedikit dimiringkan begini. Ya, terus kita lihat di view kameranya. Nah, kayak gitu. Geser sedikit. Terus kita bisa zoom in dan zoom out sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kayak gitu. Kayaknya kita geser kameranya sedikit. Oke. Ya. Kita jepret sekarang. 1, 2, 3. Kenapa saya ambil 2 kali foto? Biasanya foto itu kalau diambil sekali itu kadang kita suka nyesel, oh kenapa nggak 2 kali, kenapa kalau sekali takutnya tadi kok ngeblur kayak gitu. Kalau udah 2 kita jadi punya stok, kalau satunya nggak bagus punya 1 stok lagi. Oke, sekarang bagian belakang sama seperti tadi, karena cahayanya dari arah sini kita nggak boleh begini nih. Nah, ini sisi bagian sini tuh jadi gelap karena kita mau expose bagian belakangnya, jadi begini. Nah, oke, geser sini. Ya, bagus. Ini agak sedikit miring. Ya. Nih, bentar. Waduh, tangan saya nggak cukup nih buat megang nih. Wish. Ya, segini. Kita jepret 1, 2, 3. Oke, begitu pula dengan bagian-bagian lainnya. Misalnya ini bagian atas kamera. Biasanya kan kalau atas kita ambilnya gini ya. Tapi karena cahaya kita dari samping kanan, kalau dari atas itu kan jadi lebih gelap.
Makanya kita baringkan produknya gini aja, terus kita foto. Tetap simpan objeknya di tengah karena kita mau fokus, pokoknya yang lihat itu fokusnya ke tengah kayak gitu. Oke, satu kali lagi. Terus bagian bawahnya juga sama. Kamu lihat framingnya di situ. Ya, segitu. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya udah selesai. Sudut ini nggak ada isinya. Oh iya. Di bagian dalam sini juga ada yang misalnya kita mau tunjukin. Kita buka dulu. Nah, kita bisa kebuka gini nih. Kalau kayak gini, ini kan bagian sini gelap karena cahayanya dari arah sana, jadi harus begini ya. Oke, tapi dia nggak kelihatan di kamera. Nah, oke, kayaknya bagus. 1, 2, 3 kita foto. Ya, mantap. Kita coba zoom bagian tengahnya, siapa tahu itu penting. Oke, 1, 2, 3. Nah, itu tadi beberapa tips, trik dari saya. Sekarang kita langsung ke pengeditan, sedikit pengeditan atau touch up akhir pakai aplikasi Lightroom di handphone. Jadi di situ nanti kita mau tambahin bukan itu ya, bukan tambahin kontras, bukan tambahin saturasinya, nggak ngerubah warnanya, karena saya mau tetap warna aslinya itu keluar, tapi kita hanya menambahkan atau mengurangi beberapa highlight atau menambahkan kontras atau mengurangi kontras. Yuk kita langsung aja mulai. Oke, sekarang kita transfer dulu foto yang udah kita ambil tadi dari kameranya ke handphone. Ini ada beberapa foto yang saya ambil tadi sebelum video ini. Sekarang kita impor. Dan tunggu sampai selesai. Terus nanti kita edit pakai Lightroom yang ada di handphone. Oke, sekarang kita buka aplikasi Lightroom. Kalau kamu belum ada Lightroom-nya, silahkan di-download terlebih dahulu di Play Store atau App Store. Oke, terus kita bikin folder baru di sini. Folder baru apa ya? Foto produk. Tes, bilang tes. Oke. Lalu sekarang kita buka foldernya, kita tambahin foto yang tadi, buat baru apa sih, tes. Oke, ini kita tambahin fotonya yang tadi dari Fujifilm ya. Bentar, masih loading. Nah, ini dia remote kamera, kita pilih semua, tambah. Oke, mantap. Saya mau ngambil satu foto, satu tangan, nanti yang ini duluan deh, yang ini take one. Kita zoom dulu kualitasnya gimana, apakah dia ngeblur atau enggak. Kayaknya ini enggak terlalu bagus. Cek yang ini. Oke, yang ini aja deh. Oke, pertama-tama saya mau cropping dulu deh, karena kita mau yang lebih diunggulkan atau lebih menonjol dari foto ini adalah si produk itu sendiri. Tetap perhatikan garis rule of third-nya. Bentar. Nah, saya mau posisikan ini agak miring dikit, kita geser. Oke, segini.
Oke, segini. Terus kalau kamu tekan yang otomatis, dia juga bisa menyesuaikan secara otomatis, tapi saya mau pengaturannya manual aja, jadi kita pilih yang cahaya. Terus pencahayaannya itu terserah kamu mau lebih gelap apa lebih terang, saya mau lebih terang aja. Kontrasnya kita naikin dikit. Oke, terus highlightnya bentar, bagusnya yang mana ya? Highlightnya di segini. Terus bayangannya kita kurangin dia. Tuh, kamu mau tambahin shadow boleh. Bentar. Bayangannya minus aja deh. Warna putih kita naikin karena saya mau lebih bersih. Ya, segini kayaknya bagus. Hitamnya kita pertajam sedikit. Lalu sekarang kita ke suhunya nggak usah, karena warnanya saya mau lebih mendekati aslinya. Oke, kalau ada warna putih boleh, tapi di sini kan nggak ada warna putih. Kita langsung aja ke tekstur. Kejernihan semakin tinggi, semakin dikurangi kejernihannya, semakin bikin foto itu jadi kayak apa ya, cat air. Kalau kita tambahin teksturnya jadi lebih detailnya, lebih dapet. Tambahin sedikit ya. Oke, kayak gitu. Ini pertajam sedikit aja. Oke, udah, kayaknya udah, ini sudah bagus menurut saya. Sekarang kita save, kita simpan ke perangkat. Oke, kayaknya segitu ya. Sekarang silahkan kamu lihat hasil setelah diedit dengan sebelum diedit. Oke, gimana? Apakah hasilnya menarik menurut kamu? Apakah ada perbedaan antara yang diedit dengan yang nggak diedit? Dan apakah hasil dari kamera ini cukup memuaskan? Nanti kalau misalnya kita ada waktu lagi, saya mau bagiin tips kalau misalnya foto pakai kamera handphone. Nah, ini ada handphone Sony Xperia XZ1AU. Kualitas gambarnya juga cukup lumayan oke untuk harganya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan berikan jempol kamu. Nggak suka, silahkan dislike aja, nggak apa-apa. Silahkan tulis di kolom komentar kenapa kamu nggak suka dengan video kita, atau kamu punya kritik, saran, pertanyaan juga bisa tulis di sana. Tapi ingat, harus dengan bahasa yang sopan. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita, dan share video ini jika kamu ngerasa video ini bermanfaat. Chelsea pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.